Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bisikan Tengah Malam, tempat di mana cerita-cerita nyata yang dibisikkan dari balik gelap akan kami hadirkan untuk menelusup ke dalam nalar dan membuat bulu kudukmu berdiri. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah sudut kelam di jalur Pantura, tepatnya di kawasan Alas Roban, sebuah tempat yang terkenal angker, mencekam, dan menyimpan ribuan kisah tragis di dalamnya. Bukan hanya tentang kecelakaan, bukan sekadar mitos penampakan, tapi tentang sebuah karaoke yang dibangun di atas perjanjian darah dan tumbal nyawa manusia. Tentang wanita bernama Ibu Rara, pemilik karaoke di pinggir jalan Pantura yang memilih jalan pesugihan demi mengalahkan saingan-saingannya selama 10 tahun berturut-turut. Di malam satu suro, ada yang harus mati di depan karaokenya. Seseorang yang tanpa sadar telah ditetapkan sebagai tumbal. Namun, tumbal terakhir bukanlah orang asing. Dan ketika semuanya berakhir, bangunan karaoke itu tak pernah benar-benar sepi karena arwah mereka yang pernah ditumbalkan masih tertinggal, mengintai dalam gelap. Jangan kemana-mana, siapkan dirimu, karena kisah ini bukan untuk yang lemah iman. Dan seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal cerita-cerita kelam lainnya yang hanya akan kamu temukan di Bisikan Tengah Malam. Malam itu, langit Pantura mendung seperti biasanya. Udara lengket, hawa pengap, dan di kejauhan, deru truk-truk besar tak pernah benar-benar berhenti meraung melewati jalan berliku Alas Roban. Di salah satu tikungan tajam, berdirilah sebuah bangunan karaoke. Dindingnya memudar, lampunya berkelap-kelip lemah, dan papan namanya seperti nyaris ambruk karena usia. Karaoke itu milik seorang perempuan, Ibu Rara, usia 45 tahun. Tapi wajah dan penampilannya selalu terlihat jauh lebih muda dari umur aslinya. Wajahnya penuh riasan tebal, senyumnya tipis, tapi sorot matanya kosong. Sampai kapan tempat ini bakal kayak kuburan, Bimo? Keluh Bu Rara malam itu saat ia duduk berdua dengan suaminya di ruang kasir. Pak Bimo hanya mengangguk pelan. Lelaki itu tak banyak bicara. Sudah 3 bulan terakhir, hanya ada 1-2 pelanggan yang datang. Itu pun cuma numpang karaoke sebentar, bayar murah, dan pergi. Mereka kalah bersaing. Di sepanjang Pantura Alas Roban, deretan karaoke tumbuh seperti jamur. Ada yang menyediakan LC muda, ada yang lengkap dengan layanan ekstra. Karaoke Bu Rara tak punya itu. Ia cuma punya 3 ruang karaoke kecil, 2 LC setengah hati, dan harapan yang makin hari makin pudar. Kalau nggak rame bulan depan, kita tutup aja ya, Ra, ucap Pak Bimo lirih. Kalimat itu terdengar seperti petir di siang bolong. Bu Rara menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Tutup? Lalu hidup dari mana? Rumah sudah digadaikan, utang menumpuk, dan mereka tak mungkin kembali ke kampung halaman dengan tangan hampa. Malam itu, saat Bu Rara termenung di ruang karaoke kosong, datanglah seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namanya Mbak Erni, mantan pekerja karaoke yang kini dikenal sebagai makelar dunia malam. Ia mendekat, duduk, dan setelah basa-basi, sebentar ia membuka topik yang membuat jantung Bu Rara berdetak lebih cepat. Ra, kamu mau karaokemu rame terus, setiap malam nggak pernah sepi, tapi ada syaratnya. Dan bukan syarat biasa. Bu Rara mengerutkan kening. Maksudmu? Erni mendekatkan mulutnya ke telinga Bu Rara. Kamu harus ketemu orang namanya Mbah Legi. Beliau bisa bantu, asal kamu siap bayar harga yang setimpal. Dan dari situlah semuanya bermula. Malam Jumat Kliwon, Bu Rara dan Pak Bimo datang ke sebuah gubuk tua di pinggiran hutan Alas Roban. Di sana, mereka bertemu Mbah Legi, seorang pria renta, keriput seperti kulit ular yang sudah mengelupas, tapi sorot matanya tajam, menusuk seperti mata ular kobra. Tanpa banyak basa-basi, Mbah Legi menyampaikan penawarannya. Kamu mau rame tiap malam, LC penuh, tamu nggak pernah putus? Bisa, tapi tiap tahun, malam satu suro, kamu harus kasih 1 nyawa. Tumbal, 1 orang yang lewat depan karaokemu harus mati, harus kecelakaan. Dan itu harus terjadi selama 10 tahun, bercerit-turit. Bu Rara tercekat. 10 tahun? 10 nyawa? Tapi di benaknya terlintas rumah besar, mobil, LC cantik-cantik, pelanggan antre di parkiran. Hanya 10 tumbal, hanya 1 setiap tahun. Bukankah tiap tahun juga banyak kecelakaan di Pantura? Apa bedanya kalau 1 nyawa lagi dikorbankan demi kesuksesan? Pak Bimo sempat ragu, tapi Bu Rara lebih kuat.
Kalau itu yang harus dibayar, saya terima, katanya mantap. Ritual dilakukan malam itu juga. Seekor ayam hitam disembelih, darahnya diteteskan ke tanah, dan potret karaoke Burara dibakar sambil lembah. Legi membaca mantra-mantra dalam bahasa yang bahkan terdengar seperti bukan dari bumi ini. Dan tepat sepekan setelah ritual, kejadian itu benar-benar terjadi. Malam 1 Suro, angin alas roban menggila. Langit hitam tanpa bintang. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara rem mendecit panjang di depan karaoke Burara. Truk bermuatan pasir oleng menghantam motor pengendara yang tengah melintas. Lelaki pengendara itu petani dari desa sebelah tewas seketika. Tubuhnya remuk, kepalanya terpisah. Warga berdatangan, tapi tak ada yang curiga. Jalan Pantura memang terkenal mematikan. Mereka hanya menggeleng dan bilang, kecelakaan lagi. Namun, malam itu, karaoke Burara berubah drastis. Pelanggan mulai datang tanpa promosi. LC muda dari kota, mulai melamar bekerja. Wong Meng malam-malam dipenuhi tawa, nyanyian, dan gelak para pemabuk yang menikmati gemerlap dunia malam. Tapi hanya Burara dan Pak Bimo yang tahu bahwa semua itu tak datang secara cuma-cuma. Dan satu hal yang belum mereka sadari, tumbal pertama baru permulaan. Tak butuh waktu lama sejak malam kecelakaan itu, karaoke milik Burara berubah seperti disulap. Hanya dalam hitungan minggu, tamu-tamu berdatangan dari berbagai kota. Truk-truk ekspedisi yang dulu cuma lewat, kini berhenti sejenak sekadar melepas penat. Para sopir yang biasanya irit dan cepat jalan mendadak, betah nongkrong berjam-jam sambil tertawa bersama. LC muda yang entah datang dari mana, Burara hanya tersenyum melihat uang yang masuk tanpa henti. Ruang kasir penuh dengan lembaran, 100 ribuan. Bahkan LC-nya harus dibagi shift karena tak sanggup layani semua tamu dalam satu malam. Dari mana ini semua datang ya, Ra? Tanya Pak Bimo. Suatu malam ketika menghitung uang sambil menyeka peluh, Burara hanya tersenyum kecil. Tapi hatinya tak pernah bisa benar-benar tenang. Sebab di balik hingar-bingar karaoke, di tiap suara tawa dan nyanyian yang menggema, selalu ada suara samar yang hanya dia yang dengar. Suara rintihan, suara minta tolong, suara lelaki yang tewas di depan karaoke pada malam 1 Suro itu. Malam demi malam berlalu. Tahun pertama sukses. Tahun kedua, Mbah Legi datang kembali. Tak lewat mimpi, tapi betul-betul hadir di ruangan VIP karaoke. Entah bagaimana, ia bisa duduk di sana, tersenyum, dan hanya berkata pendek, sudah waktunya lagi Nyai. Dan tepat tengah malam, malam 1 Suro kedua, seorang peziarah yang melintas dengan motor bututnya dihantam truk besar, hingga tubuhnya terlempar masuk ke parit. Mayatnya ditemukan keesokan paginya dalam posisi menatap ke arah karaoke. Wajahnya penuh darah, matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dia terima sebelum mati. Kejadian itu kembali dianggap warga sekitar sebagai kecelakaan biasa. Tapi dalam hati Burara tahu, itu adalah tumbal kedua. Tahun ketiga, tumbal berikutnya adalah remaja putri. Ia baru saja pulang dari rumah neneknya, berjalan kaki karena angkot terakhir sudah lewat. Tak jauh dari depan karaoke, ia terpeleset di jalan berlumpur, lalu dilindas oleh sebuah mobil pickup yang melaju kencang. Suara jeritannya sempat terdengar sampai ke ruang karaoke. Elsie yang sedang bekerja malam itu langsung pingsan mendengar jeritan tersebut. Dan saat polisi datang, mereka mencatat kasus itu sebagai kecelakaan murni. Burara hanya bisa menatap dari balik jendela lantai 2. Diam, menggenggam liontin berisi abu dupa pemberian Mbah Legi sebagai jimat penanda perjanjian. Tumbal semakin jelas, semakin tragis, dan semakin dekat. Tahun keempat, LC-nya sendiri yang jadi korban. Namanya Dini, masih muda, belum genap 20 tahun. Malam itu, Dini izin pulang duluan karena sakit. Ia menyeberang jalan depan karaoke. Lalu truk Fuso menabraknya tepat di tengah malam. Tubuhnya hancur, kepalanya terpisah dari badan. Dan anehnya, di CCTV, sebelum Dini menyeberang, terlihat seperti ada bayangan hitam yang berdiri di sisi jalan, lalu menghilang saat truk melintas. Burara makin gelisah, tapi saat melihat omzet dan setoran per malam yang naik berkali lipat, semua rasa bersalah seolah diredam dalam tumpukan uang dan kilauan emas di lehernya. Ia mulai membiasakan diri dengan kematian. Tiap malam 1 Suro, ia akan duduk sendiri di ruang karaoke paling belakang, menutup telinga, dan menunggu suara dentuman, jeritan, dan sirine ambulans lewat di depan karaoke
Itu adalah momen pengingat bahwa 1 tahun lagi telah berlalu. Dan setiap kali tubuh baru tergeletak di jalan, bisnisnya seperti diisi ulang oleh energi tak kasat. Mata yang membuat pelanggan makin ramai, Elsie makin muda, dan pelayanan makin panas. Namun gangguan mulai datang. Pada tahun kelima, 2 Elsie baru melaporkan bahwa mereka mendengar suara tangisan di ruang ganti. Meski ruangan itu kosong. Salah satu dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan wanita berlumuran darah duduk di pojokan, menangis sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Dia bilang, "Aku bukan bagian dari ini." Lalu hilang begitu saja, kata Elsie itu dengan wajah pucat. Pak Bimo mulai sering jatuh sakit, dadanya sesak, tubuhnya panas dingin. Ia mengaku melihat para korban muncul dalam mimpinya. Satu persatu, duduk di kursi karaoke, menatap ke arahnya tanpa berkata sepatah kata pun. "Ra, mereka datang ke mimpiku lagi. Wajahnya hancur semua," bisiknya suatu malam. Bu Rara hanya diam. Ia tahu mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Tapi apa boleh buat? Sudah 5 tumbal, 5 lagi harus diberikan. Dan semuanya akan terus berlanjut selama mereka belum menyelesaikan perjanjian. Namun jauh di dalam hati Bu Rara, perlahan muncul perasaan aneh. Bukan takut, bukan menyesal, tapi gelisah. Gelisah karena tiap tahun terasa makin dekat, makin pribadi. Seolah para tumbal itu sedang berjalan memutar, semakin mengelilingi dirinya. Dan tanpa sadar, mereka bukan hanya membayarnya dengan nyawa orang lain, tapi mereka juga sedang mengikis jiwa dan kewarasan mereka sendiri. Tahun ke-6 datang lebih cepat dari yang Bu Rara harapkan. Tak terasa, 5 nyawa sudah dikorbankan. Setiap malam satu suro, ada yang mati tragis di depan karaoke-nya. Dan meski dirinya tak pernah menyentuh satu tetes darah pun, ia tahu Tira itu mengalir karena dia. Namun pada tahun ke-6, Pak Bimo mulai berubah. Mimpi buruk yang terus menghantuinya membuatnya terbangun tengah malam sambil berteriak. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan nadanya mulai bergetar setiap kali malam satu suro mendekat. "Aku gak tahan lagi, Ra. Kita harus berhenti," katanya suatu malam. Bu Rara hanya menatap kosong. Berhenti? Itu artinya melanggar perjanjian. Dan Mbah Legi sudah mengingatkan sekali saja, tumbal tak diberikan, maka konsekuensinya tak akan hanya menimpa bisnis, tapi jiwa mereka sendiri yang akan ditagih. Namun rasa takut Pak Bimo makin memuncak. Ia diam-diam pergi ke kiai setempat, mencari cara untuk menghentikan semua ini. "Pernah ada yang datang padaku, korban perjanjian, tapi tak satu pun bisa lepas tanpa bayar lunas," ujar sang kiai. "Kalau tidak mau tumbal, maka kamu dan istrimu harus siap," tambahnya pelan. Pak Bimo makin resah, dan di malam satu suro tahun ke-6, ia tak melakukan apapun. Tidak menaruh sesajen, tidak menyalakan dupa, tidak mengoleskan darah ayam hitam di tanah depan karaoke, seperti yang biasa mereka lakukan. Dan malam itu, tidak ada yang mati, tidak ada suara jeritan, tidak ada kecelakaan. Bahkan jalanan depan karaoke mendadak sepi, seperti tertelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Kita berhasil?" tanya Pak Bimo dengan harapan. Bu Rara tak menjawab, tapi ia merasakan sesuatu yang sangat salah. Malam-malam berikutnya, gangguan mulai datang. Ruang karaoke yang biasanya penuh, mendadak kosong. Para pelanggan tak datang lagi. Elsie muda mulai mengundurkan diri, mengaku sering melihat pelanggan tanpa kepala duduk di ruang karaoke sendirian. Suatu malam, seorang Elsie ditemukan pingsan di toilet. Di tubuhnya ditemukan bekas cakaran seperti dari kuku tajam. Saat sadar, Elsie itu hanya berkata, "Ada yang keluar dari cermin." Wajahnya meleleh. Dia bilang, "Giliranmu belum. Kenapa berhenti?" Pak Bimo semakin ketakutan. Dan puncaknya pada malam ke-40, setelah satu suro, ia ditemukan gantung diri di gudang belakang. Lehernya terikat kabel mic, lidahnya menjulut, dan matanya membelalak ke atas, seperti melihat sesuatu sebelum mati. Bu Rara terpukul, tapi yang membuatnya menggigil bukan hanya kematian suaminya. Di dinding gudang tertulis kalimat dari darah, "Tumbal ke-6 tetap harus lunas. Aku ambil dia." Tulisan itu mengering keesokan harinya, tapi tak ada yang bisa menghapusnya. Bu Rara nyaris gila setelah itu. Ia bicara sendiri, duduk berjam-jam di ruang karaoke kosong sambil mengusap liontin pesugihannya. Namun, malam-malam berjalan dan pelanggan mulai kembali. Seolah kematian Pak Bimo telah mengganti tumbal ke-6. Arwah para korban seolah puas untuk sementara. Namun kini,
Bu Rara menjalani semuanya seorang diri. Ia menjalankan karaoke itu tanpa semangat, hanya berpegang pada satu hal, jangan sampai gagal lagi memberi tumbal. Tahun ke-7, ke-8, dan ke-9 berjalan lancar. Setiap malam satu suro, selalu ada saja orang yang lewat, selalu ada yang mati. Semuanya tragis, semuanya tidak pernah salah sasaran. Bahkan ia tak perlu lagi melakukan apapun. Seperti sudah ada tangan gaib yang bekerja otomatis. Sistem kematian yang berjalan sendiri. Dan setiap selesai satu tumbal, karaoke kembali ramai. Uang datang. Elsie kembali muda dan cantik. Tapi arwah-arwah itu tak pernah pergi. Suatu malam, ketika Bu Rara membersihkan ruang VIP sendirian, ia melihat seorang lelaki duduk sendirian, menatap ke arahnya. Lelaki itu adalah korban pertama. Dengan kepala remuk dan mata menggantung keluar, ia hanya berkata, "Kamu tinggal satu lagi." Habis itu, gantian. Sejak malam itu, Bu Rara tak pernah tidur nyenyak. Ia tahu, tumbal terakhir sebentar lagi. Dan ia tahu, siapa yang akan jadi gantinya. Sebab, dari awal, Mbah Legi sudah berkata, tumbal ke-10 harus penutup. Dan tak ada penutup selain si pengikat perjanjian itu sendiri. Malam satu suro ke-10 datang seperti arwah yang sabar menunggu giliran. Langit di atas alas roban mendadak kelam, hujan gerimis turun pelan. Seperti air mata dari langit yang tahu, malam ini bukan sembarang malam. Bu Rara duduk sendirian di ruang karaoke yang dulunya megah. Sebagian lampu padam, beberapa speaker mati, dan LC yang tersisa tak lagi seceria dulu. Bisnis mulai lesu sejak tahun ke-9, meski tumbal masih terpenuhi. Dan Bu Rara tahu alasannya, karena yang ditunggu adalah dia. Sejak kematian Pak Bimo, suara-suara dari dunia lain makin sering muncul. Terkadang, saat ia berjalan dari ruang tengah ke dapur, terdengar derap kaki orang berlari di belakangnya. Padahal, tak ada siapa-siapa saat ia membuka pintu kamar mandi. Seringkali melihat bayangan wanita tanpa wajah berdiri di balik cermin, menatapnya lama sebelum menghilang. Dan setiap malam, ia mimpi sema ia berjalan di jalan pantura depan karaoke-nya sendiri, lalu sebuah truk besar datang melaju ke arahnya. Dan gelap, ia bangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Waktu berlalu, dan jam menunjukkan jam 11:30 malam. Setengah jam sebelum tengah malam satu suro, Bu Rara sudah mencoba menghindar. Ia mengunci semua pintu, ia mematikan semua alat elektronik. Ia tak menghidupkan dupa, tak membakar kemenyan, tak menyiramkan darah ayam. Ia hanya duduk di pojok ruang karaoke sendirian, diam, menggenggam liontin hitam yang dulu diberikan Mbah Legi. Jemarinya gemetar, matanya sayu. Seketika, suara pintu depan berderit terbuka sendiri. Dingin dari luar menerobos masuk. Langkah kaki pelan dan berat masuk perlahan. Seolah seseorang yang basah kuyup berdiri di ambang pintu. Bu Rara menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu muncul lagi. Suara Mbah Legi. Tapi dari dalam kepalanya, sudah waktunya Nyai. Tumbal terakhir tak bisa diganti. Karena semua yang kamu makan harus dibayar. Tiba-tiba lampu mati semua. Seluruh karaoke gelap gulita. Dan dari balik jendela, Bu Rara melihat ke jalan raya depan. Hujan makin deras. Jalanan lengang. Lalu entah dari mana tubuh Bu Rara berdiri sendiri. Kakinya melangkah menuju pintu. Tanpa ia kendalikan, tangannya membuka pintu depan. Lalu ia berjalan keluar, menyeberangi jalan pantura yang licin oleh air. Di seberang, ia melihat seseorang berdiri. Sosok laki-laki berpakaian putih, wajahnya rusak, rahangnya terlepas. Tapi matanya menatapnya tajam. Itu korban pertama. Dan dari sisi kanan datang Kohaya. Sebuah truk besar melaju kencang tanpa oba-aba. Membunyikan klakson memekakan telinga. BRAAAK. Tubuh Bu Rara terpental, jatuh menghantam pembatas jalan. Darah mengucur dari mulut, telinga dan kepalanya pecah menghantam aspal. Dan saat pengemudi truk keluar dengan panik, tak ada yang mereka lihat, kecuali sebuah liontin hitam pecah di tengah jalan. Tubuhnya lenyap tanpa jejak. Besok paginya, karaoke itu digaris polisi. Tapi anehnya, tidak ditemukan korban kecelakaan apapun. Orang-orang hanya bilang truk menghantam sesuatu. Tapi tidak ada jasad, tidak ada darah, tidak ada bukti. Hanya sebuah liontin hitam gosong, retak di tengah aspal. Sebulan
Kemudian, karaoke itu dibeli oleh seorang pengusaha muda dari luar kota. Ia merenovasi total, mengganti nama, memasang neon besar, bahkan mengganti semua karyawan. Dalam 3 bulan, karaoke itu ramai luar biasa. Namun yang tidak ia tahu, di ruang belakang, di antara dinding bata, masih tercium bau dupa yang tak pernah bisa hilang. Dan setiap malam satu suro, selalu saja ada orang yang mati secara misterius di depan karaoke tersebut. Karaoke itu kini bernama Mega Star Lounge, berganti pemilik, berganti wajah, dan berubah jauh lebih mewah dari sebelumnya. AC dingin menyembur di setiap sudut, lampu-lampu sorot berkedip warna-warni, dan LC muda berdandan bak artis Korea. Pemilik barunya, seorang pria berumur 30-an bernama Andra, tidak tahu menahu soal sejarah tempat itu. Baginya, ini hanya investasi. Dan anehnya, sejak hari pertama buka, tempat itu langsung ramai. Tanpa promosi, tanpa diskon. Bahkan dalam seminggu, keuntungannya menyalip 3 karaoke lain di sepanjang Pantura. Kayak ada yang jaga tempat ini ya, celetuk salah satu karyawannya. Andra hanya tertawa. Ia pikir itu cuma ucapan basa-basi. Tapi sejak malam satu suro pertama yang ia lewati sebagai pemilik, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Ia bermimpi berjalan di lorong gelap dengan suara musik karaoke samar di kejauhan. Di lorong selalu ada wanita bergaun merah dengan wajah pecah. Ia menatap Andra tajam sambil berbisik, "Kamu cuma penerus, aku tetap di sini." Mimpi itu datang setiap tahun, dan selalu setelah malam satu suro ada kejadian aneh. Tahun pertama, seorang sopir truk tewas tertabrak di depan karaoke. Kepalanya hancur. Tahun kedua, seorang remaja terseret truk saat menyeberang. Tahun ketiga, seorang LC hilang dan tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian di parit. Matanya terbuka, menghadap langsung ke gedung karaoke. Tapi anehnya, tak ada satupun dari kejadian itu yang membuat tempat itu sepi. Justru sebaliknya, pelanggan makin ramai, uang mengalir deras, dan Andra mulai terbiasa. Sampai suatu malam, ia membuka ruang penyimpanan belakang yang dulu tak pernah dipakai. Saat membersihkan debu dan sarang laba-laba, ia menemukan sebuah figura tua tergantung miring. Saat ia luruskan, figura itu jatuh, dan di baliknya tertanam liontin hitam yang dulu milik Bu Rara, terbelah 2, tapi masih memancarkan hawa panas. Saat Andra menyentuhnya, tubuhnya kaku, matanya membelalak. Dalam sekejap, semua kejadian masa lalu berputar di pikirannya. Ia melihat kematian demi kematian, wajah-wajah tumbal, dan sosok wanita berambut panjang berdiri di tengah jalan, tersenyum padanya. Itulah saat Andra sadar, tempat ini tidak pernah benar-benar berganti pemilik. Yang mati hanyalah tubuh, tapi jiwa perjanjian itu masih tinggal. Arwah Bu Rara, arwah para korban, dan energi pesugihan itu tetap hidup. Kini, setiap malam satu suro, Andra duduk sendiri di ruang belakang, menunggu dengan gelisah sambil menghitung detik demi detik. Ia tahu, tumbal akan datang lagi. Entah siapa, tapi pasti ada. Dan jika suatu hari ia lalai atau menolak, maka ia pun akan menjadi tumbal berikutnya. Karena itulah hukum pesugihan. Siapa yang makan dari darah akan mati dalam darah, dan karaoke itu akan terus hidup, berganti nama, berganti pemilik, tapi tak pernah berganti takdir. Suara-suara di alas roban bukan hanya deru kendaraan, tapi juga bisikan arwah yang tertinggal. Jadi, sobat bisikan tengah malam, jika kamu melintas di jalan Pantura, tepat di kawasan alas roban, dan melihat karaoke mewah yang ramai, dengan lampu kelap-kelip minorik, perhatian, berhentilah sejenak, tapi jangan terlalu lama, karena bisa jadi, malam itu adalah malam satu suro, dan kamu sedang melangkah ke depan pintu tumbal yang sedang menunggu korban berikutnya. Jika suara musik karaoke terdengar terlalu nyaring dan jalan terasa lebih sunyi dari biasanya, cepatlah pergi sebelum kamu menjadi bagian dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan Bisikan Tengah Malam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kamu ingin terus mendengarkan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini. Bagikan video ini jika kamu berani, dan tulis di kolom komentar, apakah kamu pernah melewati kawasan alas roban dan mendengar suara karaoke dari kegelapan? Sampai jumpa di cerita mencekam berikutnya. Dan ingat, jangan pernah menantang malam, karena malam selalu mengingatmu.